Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Tarikan nafas kita. Ini adalah anugerah yang begitu hebat dari Allah Subhanahu. Maka kita gunakan tarikan nafas kita itu untuk kita niatkan. Ketika kita menarik nafas, kita niatkan membersihkan diri. Menghirup energi positif yang ada di lingkungan kita. Dengan tarikan nafas kita, kita niatkan menghirup energi positif yang ada di sekitar kita. Begitu kita menghembuskan nafas, kita mengeluarkan kotoran, energi negatif yang ada pada diri kita. Sebagai pembersih jiwa kita, pembersih rohani kita. Itulah Allah menyediakan nafas untuk kita sebagai pembersih. Jalan pembersih untuk kita. Bagi orang yang menyadari keluar masuknya nafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tarikan nafas kita niatkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita pikirkan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah. Kehadapan ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasya BPKN, khususnya di hadapan guru kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, para wakil talqin yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bunda Hayah, Bunda Syari, Profesor Kiai Haji Priyatno, dan juga keluarga besar yang telah menyediakan ruangan manaqib ini sehingga menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini, alhamdulillah beliau yang mulia, yang berbahagia, Bapak Haji Andi Saputra. Semoga dengan wasilah manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada beliau beserta keluarga besarnya, dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam ajaran thariqah secara umum atau thariqah yang mu'tabarah, di sana selalu ada metode-metode zikir. Setidaknya kalau kita amati metode-metode zikir thariqah yang secara umum atau mu'tabarah, setidaknya di dalam 4 kondisi. Yang pertama adalah relaksasi. Rileks. Tenang. Relaksasi adalah menciptakan ketenangan diri dengan mengendorkan otot dan syaraf kita secara sempurna. Mengapa di dalam zikir thariqah yang mu'tabarah termasuk thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, kita harus di dalam kondisi yang rileks. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebelum melaksanakan ibadah, seseorang
hamba memerlukan kondisi yang rileks supaya dia bisa tenang dan masuk ke dalam alam kesadaran yang lebih tinggi. Jadi kita ciptakan kondisi dalam diri kita sebelum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau melaksanakan ibadah, kita relaksasi. Rileks ini akan menumbuhkan ketenangan. Dan ketenangan ini akan bisa membawa kita ke dalam kesadaran yang lebih tinggi. Dengan rileks ini kita mudah memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi yang tenang, kondisi yang rileks, kondisi yang pasrah, maka kita akan mudah untuk mencapai tujuan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Bagaimana kita bisa melakukan kondisi yang khusyuk di dalam beribadah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita berada dalam kondisi yang tegang. Kita tegang. Satu contoh begini. Ketika kita akan melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya, kita dalam kondisi tegang. Seumpamanya kita baru berbeda pendapat atau berdebat dengan pendamping kita. Ibu-ibu berdebat dengan suaminya. Lalu kemudian karena perdebatan, maka saling membenarkan diri sendiri, lawan bicaranya salah, yang benar dirinya sendiri. Dalam situasi yang tegang begitu, kemudian kita melaksanakan sholat, apakah kita bisa khusyuk? Jangan-jangan di dalam sholat itu bukan khusyuk yang kita dapatkan, tetapi justru permasalahan ketegangan itu kita bawa ke dalam ranah di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Bukankah orang yang tegang itu bisa membawa kondisinya ke dalam ibadah kita? Ketika kita takbir sholat Allahu Akbar, kita ingat ucapan suaminya. Orang laki-laki kok menang sendiri, gak mau nurut sama istri. Istrinya bla 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 bla. Akhirnya konflik dan ketegangan itu bisa masuk ke ranah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak bisa mencapai kekhusyuan kalau kita tidak berada dalam kondisi yang rileks, dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita lakukan manakala kita bisa relaksasi dalam kesadaran kita. Oleh karena itu para wali, ulama-ulama kita zaman dahulu ini membuat satu tradisi, satu bid'ah, tetapi bid'ah hasanah. Apa itu? Sebelum kita melaksanakan sholat wajib, kita diajak oleh para ulama untuk ujian dulu, membaca zikir dulu. Biasanya syair-syairah, biasanya kalimat doa. Dan itu sering kita dengar dan kita melakukannya. Sesudah adzan, sebelum iqamah, ini banyak dilaksanakan pujian-pujian, syairan-syairan. Karena apa? Karena untuk mengkondisikan kita tenang. Biasanya di tempat saya itu kalau subuh, itu syairan bahasa Jawa. Muslimin, muslimat, monggo jamaah sholat. Ganjaranipun pitulikur derajat. Kangge sangu benjang dinten kiamat. Supados kita selamat dunia akhirat.
Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi kita dibawa ke dalam kondisi yang tenang, kondisi yang rileks. Oleh karena itu, ikhwan wa'lafaskan rahimakumullah, inilah metode Torikoh yang kita simpulkan bahwa sama. Torikoh yang lain juga begitu. Relaksasi. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan perjalanan ibadah, ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kondisikan pikiran kita, otot kita dalam kondisi yang rileks. Kemudian kita masuk ke dalam ketenangan dan ketenangan itu akan membawa kita. Nah, ini ikhwan wa rahimakumullah, relaksasi yang awal. Kemudian relaksasi itu bisa kita capai dengan mengatur ritme nafas kita. Lalu kemudian metode ini masuk ke dalam ritme nafas. Oleh karena itu, metode Torikoh yang mu'tabarah ini memasukkan ritme nafas di dalam zikirnya. Kita sama-sama tahu dan menerima talqin zikir dari Syekh Mursyid bahwa ketika kita zikir zahr, maka mursyid kita, Banget Syah Abah, memberikan bimbingan bahwa kalimat zikir zahr, nafi isbat, kalimat la ilaha illallah, ini satu nafas. Ada kalimat nafas di dalam. Nafas ini adalah pengantar kita. Kalau zikir itu adalah kendaraannya, nafas itu adalah motornya. Yang bisa kita melesat lewat nafas itu ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pengusaha Abah, zikir la ilaha illallah satu kali nafas. Sebagai motor penggerak kalimat nafi isbat yang diajarkan oleh Syekh Mursyid kita, Banget Syah Abah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Nafas ini akan menjadi media yang sangat indah untuk memaknai hidup dan kehidupan. Kalau kita sadari nafas kita itu adalah hidup dan mati. Kalau nafas kita keluar, maka kita dalam kondisi mati. Andaikan nafas itu tidak kembali, kita akan benar-benar mati jasad kita. Ketika nafas itu masuk ke dalam diri kita, kita menjadi jasad yang hidup. Sungguh ritme nafas masuk dan keluar ini adalah merupakan keindahan hidup kita. Kalau kita mau menyadari keluar masuknya nafas kita, betapa Allah begitu lembutnya memasukkan kehidupan dan menarik kehidupan itu di dalam hidup kita. Kalau kita menyadari. Tetapi seringkali banyak di antara kita yang tidak menyadari keluar dan masuk nafas kehidupan yang ada pada kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara indah dan secara lembut untuk kita. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tarikan nafas kita ini adalah anugerah yang begitu hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan tarikan nafas kita itu untuk kita niatkan. Ketika kita menarik nafas, kita niatkan membersihkan diri. Menghirup energi positif yang ada di lingkungan kita. Dengan tarikan nafas kita, kita niatkan menghirup energi positif yang ada di sekitar kita. Begitu kita menghembuskan nafas, kita mengeluarkan kotoran, energi negatif yang ada pada diri kita. Sebagai pembersih jiwa kita, pembersih rohani kita. Itulah Allah menyediakan nafas untuk kita sebagai pembersih. Jalan pembersih untuk kita. Bagi orang yang menyadari keluar masuknya nafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tarikan nafas kita niatkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita pikirkan. Dan dengan hembusan nafas
kita membuang keburukan yang sedang kita lakukan. Ikhwan mu'afaskan rahimahullah. Ahli thariqah melaksanakan amalan semacam ini di dalam tarikan nafasnya, di dalam hembusan nafasnya, selalu disertai dengan kalimat Allah dengan segala kekuasaannya, dengan segala takdirnya. Ikhwan afat rahimakumullah. Dengan tarikan nafas akan memantapkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat zikir nafas akan memantapkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lewat hembusan nafas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kondisi. Yang pertama adalah kita harus relaksasi untuk berada dalam kondisi yang tenang. Lalu kemudian dengan ritme nafas, dengan motor nafas itu, dengan kendaraan zikir dan motor nafas itu, kita berlari terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ikhwanul afat rahimakumullah. Pengersah Abah ketika pernah kami sohbah kepada beliau. Beliau menyampaikan, pengersah Abah menyampaikan bahwa nafas yang kita hirup itu adalah Ruh Kudus. Bahkan beliau menyatakan, bukan orang agama lain yang punya kudus. Kita ini punya Ruh Kudus, yaitu nafas yang kita. Karena apa? Karena nafas itu dari nafasnya Allah Subhanahu wa taala, dan nafasnya Allah itu adalah suci, kudus yang kita masukkan ke dalam diri kita. Nah, kesucian kekudusan dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita sadari masuk dan hembusan nafas kita, maka akan menjadikan pencerahan kekudusan Allah Subhanahu wa taala, cahayanya Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita. Yang ketiga adalah ketika kita sudah rileks, ketika kita sudah memiliki kendaraan nafas, maka kita harus berada dalam kondisi munajat kepada Allah. Apa itu munajat? Munajat itu adalah memfokuskan diri kepada Allah. Hanya Allah yang ada dan kita ini tidak ada di dalam kalimat nafis. La ilaha illallah. Tiada apapun, bahkan diri kita tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ayat fokus kita zikir menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita singkat saja. Kemudian yang keempat adalah di samping kita rileks, kita nafas kita, kemudian kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah visualisasi di dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu visualisasi? Babito. Jadi kita menghadirkan guru kita. Visualisasi. Kita sesama murid thariqah bervisualisasi ketika kita mengawali zikir thariqah. Kita visualisasi seakan-akan Abah hadir di hadapan kita, menghampiri kita, kemudian memegang kepala kita, memberikan ridho kepada kita. Itulah visualisasi. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah, fa'lam takun tarah, fa'inna. Visualisasi. Dan itu harus kita laksanakan karena kita hubungan kita dengan antara murid dan visualisasi. Allah meridai kita dan mengantarkan zikir dan doa kita melalui visualisasi kehadiran itu aku. Nah, inilah ikhwan wa akhwat rahimakumullah, 4 kondisi yang harus ada pada diri kita ketika kita beribadah kepada Allah atau melakukan zikir thariqah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله تواصلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي صل بالأمة من الآفات